Saya nih Tuhan, sukacita dari Roh Kudus. Saya ingat, saya ngalamin umur 14 saya dulu. Saya ngalamin bukan teori. Umur 14, aduh ada sukacita. Padahal di sekolah minggu tak khotbah saya. Notok no kursi, nyapu no bangku, nganter anak pulang. Udah membara, berbual-bual di hati saya. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Ini air hidup, itu anugerah. Bukan karena kita orang baik, anugerah. Orang luar aja memuji-muji heaven kid kita. Masakan saudara anaknya tidak mau sekolah di sini? Sekolahkan. Tidak kira kalah di sekolah Jember. Haleluya. Percaya? Belajar mempercayai gembala juga. Mempercayai firman Tuhan. Banyak orang percaya pada firman Tuhan. Tapi tidak bisa mempercayai. Banyak orang bisa percaya. Kamu percaya Yesus Tuhan? Oh iya. Kamu percaya firman Tuhan? Oh iya. Tapi tidak bisa mempercayai. Beda antara percaya dan mempercayai. Mempercayai itu ada tekanan tindakan. Respon. Respon yang positif. Tidak main-main. Coba di dalam Yesaya 60 saya berkata. Bangkitlah. Kemuliaan akan datang kepada gereja Tuhan. Dunia gelap, semua gelap. Ini di mana itu? Presidennya saja kena corona. Ya, tidak pakai masker lagi. Sampai diprotes. Bahaya. Tidak pakai masker. Kegelapan melanda bumi. Mau lari kemana sekarang? Di Amerika udah jutaan yang kena corona. Brasil, aduh. Tapi di balik itu, di daerah Timur Tengah, ribuan orang yang percaya kepada Tuhan. Ribuan yang nangis kepada Tuhan. Oh, haleluya katanya. Ribuan orang yang berlutut. Ribuan orang terkapar. Di Amerika, ribuan orang yang mati. Di Timur Tengah, ribuan orang yang berterima kasih. Ribuan yang menangis kepada Tuhan. Kayak oase di padang pasir. Coba bertanya pada kafilah. Kafilah yang bawa unta, nemu air di padang pasir. Aduh, kayak nemu emas. Ishak mata airnya berbual-bual. Luar biasa. Orang benar. Orang benar itu pasti senang berdoa. Enteng pelayanannya, melayani, tidak jadi beban. Nih dulu sudah doa jadi beban. Melayani jadi beban. Berkorban jadi beban. Berat. Tapi kalau air hidup menyiram saudara, saya alami, tidak jadi beban. Bayar per bulan tuh, kayak mau mati. Kayak mau mati, kayak mau mati. Tapi lihat orang-orang yang ada air hidup, tidak kayak orang mati lagi. Enteng benar gitu. Haleluya. Itu air hidup. Bukan hebatnya kita. Kita memuji Tuhan tadimu, Tuhan ditinggikan, Tuhan ditinggikan. Bukan karena kita hebat, berterima kasih kepada Allah. Di surga orang memuji Tuhan bukan karena, saya baik. Kata orang baik, saya baik. Bukan. Memuji Tuhan. Ribuan orang-orang di Timur Tengah nangis. Berteriak, terima kasih Tuhan. Minta dibaptis.
Pendeta sampai membaca orang ribuan. Di mana ada kegelapan, Allah bekerja. Terang Tuhan, bangkit. Bangkit itu apa? Bangkit itu respon, respect. Pernah saya menginjil seorang tidak masuk gereja. Tak berdiri, duduk, tak ditemu, tak disuruh duduk. Aduh. Padahal kalau mamai sakit, telepon saya. Sakit, telepon saya datang. Saya datang ke sana, tak direken. Coba, aduh keras maksudnya. Keras. Makanya percobaan itu sebagai alat untuk mempercepat. Allah gerak cepat sekarang. Tidak pelan-pelan asal kelakuan, tidak berlaku. Pelan asal selamat. Makan pelan, asal selamat. Tidak berlaku lagi. Tidak berlaku. Harus sungguh-sungguh sekarang. Air hidup akan mengalir. Mengalir dan mengalir. Berbual-bual. Berbual-bual. Silahkan basah. Basah di air mata. Dan coba saya lihat. Orang yang hidup baik, rohani, dia pasti ada air mata. Nih doanya ada air mata, kering. Tak kering, tak ada apa-apanya. Berbual-bual. Bagaimana bisa dapat kita berbual-bual ini? Simple, percaya dan serius. Simple. Tidak ada persyaratan yang berat. Kamu harus keturunan orang baik. Kamu perpuluhannya masih besar. Kamu mesti ini. Tidak. Percaya dan serius. Ke gereja dan mulai serius sekarang. Jangan terlambat. Jangan keluar masuk. Tersinggung kalau Pak Bupati rapat, peserta rapat keluar masuk, tersinggung. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Banyak. Jadi jemaat bisa banyak terus. Nanti gereja kita bisa gereja perlindungan. Orang banyak gereja minta perlindungan. Air membual, akan membual-bual air. Sumur kita. Orang yang banyak doa. Orang tidak pernah doa. Doa malam bukan doa pagi. Nih doa pagi untuk anak-anak. Doa malam itu enak sekali. Aduh enak sekali. Coba lihat ekonominya mapan. Ada yang ambles. Corona tambah ada ibadah, ambles malam. Coba buktikan. Buktikan. Corona tanpa ada ibadah, ambles. Itu melawan rencana Tuhan. Corona ini rencana Tuhan supaya kita lebih serius, lebih beribadah, lebih melayani Tuhan. Bukan tambah jauh corona. Nih corona ini tidak bisa merubah kita. Mari corona coba buktikan. Ada percobaan baru datang. Percobaan baru datang. Sampai kita nangis. Baru bertobat. Terus ada percobaan baru datang. Belum mari datang percobaan baru. Percobaan itu tidak mari-mari. Kenapa? Keras kita. Orang dengan corona tidak bisa berubah. Corona senjata Allah. 4.000-an orang, oh Tuhan, nangis kepada Tuhan. Karena kasih sayang Tuhan. Nangis kepada Allah, oh terima. Nangis semua. Bukan ngesrengian.
Pekerjaan roh tidak membawa ngisrengian. Pekerjaan roh membawa air mata. Kalau kita tambah serius, tambah percaya, roh Allah hadir. Roh Allah tidak mau kepada orang yang masa bodoh. Bangkit! Kemuliaan Allahmu datang. Bangkit. Coba ada Pak Bupati datang. Saya duduk-duduk terus tidak mau bangkit. Tidak sopan. Belajar ya, korban. Kita mulai dipoles, percaya serius. Percaya serius. Tahu serius. Serius itu ada. Di dalam Alkitab tidak ada kata. Coba baca Ulangan 28 ayat 1. Tidak ada kata serius itu di Alkitab. Serius, percaya serius. Karena percaya Abraham benar, dibenarkan. Ulangan 28 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa bumi. Jika engkau baik-baik, ini serius, sungguh-sungguh kamu, serius, bukan letolian. Jika engkau baik-baik, serius, aku akan mengangkat kamu di atas segala bangsa-bangsa. Coba di satu RT, orang yang suka doa, itulah yang diberkati. Tidak pernah doa malam, kering, saudara. Doa pagi itu tuh anak kecil. Doa siang itu anak kecil. Kalau orang dewasa itu sembahyang malam. Waktunya sembahyang malam, kita berlomba-lomba. Coba buktikan. Kalau kita menangis. Karena penyangkalan diri besar. Serius kalau doa malam. Bukan tidur. Bukan pindah tidur. Dari rumah, mungkin dipannya ada, pindah tidur di gereja. Bukan itu. Meratap. Corona itu mbak kita meratap. Meratap. Sungguh-sungguh. Ini persyaratan. Jika percaya, serius. Cuma ini aja. Tidak berat. Kayak Allah tanya, siapa yang akan kuutus? Ya saya Tuhan. Udah serius ya. Saya siap. Saya siap dipakai Tuhan. Saya siap. Semua akan dipakai Tuhan. Asal siap. Asal repeng. Mungkin hidupnya galau. Berat hidup. Berat sekali hidupnya. Nah, meratap kepada Tuhan. Lebih serius. Itu bisa enteng. Enteng ibadahnya. Ini kan kita dikuasai dosa ke setan. Hati nurani sudah dikendalikan setan. Otak dikendalikan setan. Kuasa gelap sudah mengendalikan kita. Ini sudah gara-gara Adam dan Hawa berdosa. Dua ini peranan penting di hati kita. Banyak dikuasai setan. Kadang-kadang setan nembakkan ke hati kita. Panah berapi. Panah berapi. Kalau berapi habis semua. Terbakar. Ini nanti panah berapi datang. Habis. Iman kita terbakar. Cinta kita terbakar. Semangat kita terbakar. Ketekunan kita terbakar. Berat, tak bisa. Melayani Tuhan berat. Doa berat. Korban apalagi, aduh berat sekali. Kalau di bangsa Yahudi dulu, orang bayar perpuluhan,
mungkin saya anggap 10%. Orang Yahudi nih bayar per bulan 30%. 10% untuk imam. 10% untuk hari-hari raya. 10% untuk bantuan sosial. 30%. Kita 10% yang ngak-ngakan. Hanya manajemen kita mesti baik. Manajemen itu bagus. Tapi uangnya Tuhan jangan dimakan terus. Marah Tuhan. Uangnya Tuhan jangan dimakan terus. Sesudah diambil untuk Tuhan, baru diatur. Tidak ada simpanan, tidak ada invest, saudara. Untuk Tuhan tidak ada invest sekali. Makanya hidupnya berat. Berat. Kan? Coba saya setuk ini. Coba tanya orang setuk apa bisa doa, bisa baca Alkitab, bisa sememang. Aduh, setuk. Setuk itu duduk capek, makan capek ini sih. Jalan capek, serba capek. Tanya sudah. Teman saya dulu di Manado setuk, duduk di kursi roda terus. Air liur meleleh nangis. Air liur meleleh nangis. Saya sih untung. Untung saya. Capek, tak mesti tidur. Bangun makan, tidur lagi. Makan, tidur lagi. Terus di sini. Penyumbatan. Lalu ya, air hidup itu hanya percaya dan serius. Kalau saudara serius ikut Tuhan, air hidup datang kepada saudara. Nanti kalau dia datang, hatinya membual-bual. Oh, semangat. Saya ngalami sih, umur 14 tahun. Aduh, noto kursi, nyapu gereja. Tak kecewa, tak capek. Muda, kaki kena paku, tak kecewa. Masang genteng gereja, tak kecewa. Mengapa? Membual-bual. Bukan karena pamrih. Ada orang kerja gereja karena pamrih. Kalau dibayar semangat. Saya dulu membual-bual. Tidak ada bayaran semangat. Ini saya menuai di sini. Saya menuai di sekolah Alkitab. Saya heran sampai. Kok di sekolah Alkitab suka doa saya. Biarpun banyak kekurangan. Doa. Sampai teman saya heran. Kamu kok doa terus? Iya, doa. Ternyata di dedang Tuhan, tabungan itu dibuka kabeh. Banyak mujizat terjadi. Ada seorang anak kecil, punya celengan, penuh. Untuk saya bilang, gereja perlu uang untuk plafon. Langsung datang, minggu depannya lagi. Bawa, sampai nangis. Ini om saya silakan. Celengan ini saya untuk beli TV. Tapi saya kasihkan kepada Tuhan. Coba. Sayang orang tuanya tidak bisa mendidik. Sayang ibu sayang. Kan sudah meninggal anaknya. Tabrakan. Orang tuanya tidak bisa mendidik. Air yang sudah ada di anak itu dipateni. Nyolpi pateni bi mamanya. Nyolpi dipateni. Banyak anak tuh korban orang tua sekarang. Banyak anak-anak jadi korban orang tua. Akhirnya tragis. Mati karena tabrakan. Mati karena tabrakan, sayang. Sekolah goyok, aduh. Nangis sampai ke depan. Bawa celengan.
untuk beli TV, nyimpan mau beli TV katanya. Kepingin TV saya nyimpan. Apa dah hancur saya. Itu saya membawa semangat. Semangat saya kerja. Ada anak kecil semangat. Membawa semangat saya. Semangat. Mari heaven kini gotong royong. Saya sudah dengar ada 50 juta orang korban. 10 orang saja 50 jutaan. Beres sudah. Dan saya tidak bisa. Kita rindu air membual. Air membual. Haleluya. Air membual. Itu hanya dengan doa. Dengan doa. Apapun terjadi, kalau air membual, tetap beribadah. Apapun terjadi, tetap beribadah. Tetap beribadah. Pantang mundur, tetap ibadah. Karena air membual. Kalau saudara baca ayat berikutnya, Lukas. Kita selamat anugerah. Belas kasihan Tuhan. Bukan karena kita orang hebat. Coba Lukas. Lukas berapa? Ya. Lukas 19 ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Waduh. Ini kepala pemungut cukai, kepalanya. Nek zaman dulu tuh kepala pemungut cukai saja kejam. Dibenci oleh masyarakat. Dulu cukai, pajak itu borongan. Contohnya berdanti. Aku minta berdanti 1 tahunnya 50 juta. Pokok 50 juta nyetor sama kerajaan Romawi. Kamu koordinatornya. Tapi koordinator itu dia peras rakyat. Sampai dapat 100 juta. 50 juta masuk kantong. 50 juta disetorkan. Itu kepala cukai zaman dulu. Saya kira orang kejam sekali. Dibenci orang. Tapi waktu dengar kabar Yesus, hatinya udah gersang. Ya. Orang kejam itu gersang. Nah, dengar Yesus mau lewat, tarik mau ketemu. Tak bisa. Ribuan orang naik pohonnya. Ini dongeng, dianggap dongeng guru sekolah minggu. Bukan dongeng, bukan mitos. Fakta akan terjadi di akhir zaman. Naik. Dan Tuhan, Yus tahu dia. Turun. Aku sekarang akan menumpang di Roma. Aduh. Menerima dengan sukacita. Aduh, senangnya luar biasa. Banyak komentar. Ya apa Tuhan ini? Orang suci duduk sama orang kotor. Memang survei mengatakan orang Kristen di akhir zaman lebih banyak yang suka menghakimi. Survei. Apa ini? Yesus sudah masuk rumah sakit, udah rame komen-komen. Di FB komen, aduh, orang suci mau duduk sama orang kotor. Ini survei. Orang Kristen akhir zaman, menurut survei, kata saya, lebih banyak yang menghakimi. Orang yang menghakimi itu tidak kira ada air hidup. Kering. Masa tuanya nanti susah sekali. Susah masa tuanya. Kering. Komen. Panjang.
Tinggal 8 lebih ya. Tinggal 1 aja. Tinggal 8. Panjangan saya ini ya. Sampai lupa kaki. Apa terjadi? Aliran air hidup diberikan. Karena percaya. Sakit percaya. Percaya mah. Air hidup langsung mengalir hatinya. Apa terjadi? Akibat air hidup membual-bual di hati sakit, apa terjadi? Korbannya enteng. Dia bilang, Tuhan, separuh dari kekayaan saya akan kuberikan pada orang miskin. Coba lu. Ini kalau air membual, kalau cuma mungkin 500 juta, enteng. Sakit berkata, orang pelit, orang kikir, orang jahat, orang serakah, dirubah total. Tuhan, separuh kekayaan saya. Ini bukti-bukti. Pertobatan itu ada bukti. Air hidup itu ada bukti. Separuh. Orang kaget. Separuh kekayaan. Orang kaya dia. Nek 5 miliar, 2,5 miliar saya kasih sama orang miskin. Dan cuma itu. Kalau ada orang yang saya peras, saya akan kembali. Dulu saya peras 1 juta tiap bulan. Saya kembali ke 4 kali. Aduh, ini bukan dongeng. Enteng. Cintanya luar biasa. Cintanya berkobar-kobar. Cintanya berkobar-kobar. Tapi di luar komen. Orang kotor, orang kotor, orang kotor. Orang Yahudi berterbangan di luar, berjejer. Orang kotor, mau dekat Tuhan. Menghakimi. Orang Yahudi itu jago menghakimi. Yesus berkata, kamu itu tidak masuk surga. Nanti pelacur itu menyalib kamu masuk surga. Marah. Pelacur itu mendahului kamu masuk surga. Kaget mereka. Orang Yahudi tahu Alkitab, suka baca Alkitab, suka sedekah, dibilang tidak masuk surga. Yesus berkata kepada Nikodemus, melihat surga saja tidak bisa kamu. Apalagi masuk. Wah, tapi Sakyus, coba. Ini akan terjadi sekarang. Separuh kekayaan. Membual. Mari kita rindukan ini. Bukan cuma dongeng, mitos. Minta kepada Tuhan. Percaya dan serius. Nek ke gereja tidak serius. Allah tidak. Roh Kudus tidak pernah dekat. Mulai minggu depan kita bawa pembantu yang punya anak. Timotius. Tidak pernah ganggu mamanya. Dia nakal gitu. Tidak pernah ganggu mamanya. Pendidik. Haleluya. Mari kita minta Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Itu minta bukan mitos. Bukan hayal. Akan terjadi dalam hidup kita. Asal percaya, serius. Mari kita berdiri.